Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan bukanlah teman kalian Muhammad itu orang gila. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu teman mereka ya. Teman mereka yang maka di beberapa ayat lain itu malah orang Mekah itu dibilang, "Loh kamu lo mengenal Muhammad itu seperti kalian mengenal anak kalian sendiri, seperti mengenal saudara kalian sendiri. Lalu kenapa kok kalian masih nggak percaya?" Maksudnya begini, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap pembohong, dianggap pendusta. Kok bisa kamu ngomong gitu? Emang selama ini Muhammad itu pernah bohong sama kamu? Punya track record menipu kamu? Kamu lah tahu toh. Nah itu intinya. Jadi pemakaian terma sohib atau teman, kemudian seperti keluarga, itu terma atau definisi yang dipakai Allah untuk nyentil manusia. Bahwa kamu itu sebenarnya sedang membohongi dirimu sendiri. Seolah-olah kamu itu nggak tahu Muhammad. Padahal Muhammad itu jelas-jelas orang yang sangat kamu kenal dekat luar dalamnya. Bahwa Muhammad tidak akan bohong. Lah kok ujuk-ujuk ketika dulu sebelum aku angkat jadi Rasulku misalnya. Kamu lo ngasih gelar kepada Muhammad itu Al-Amin. Ya toh? Artinya orang yang dipercaya itu jauh sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi loh ya. Lah kok ketika kemudian sekarang menyampaikan risalah dariku, kok terus kamu anggap pembohong, kamu anggap pendusta, itu gimana? Malah kamu olok-olok gila. Ya opo. Jane karepmu itu kenapa? Begitu ya. Elaborasi dari pertanyaan itu. Bahwa wa ma sahibukum bimajnun, bukanlah Muhammad itu, sahabatmu itu, teman kalian itu orang yang gila. Malah kamu yang gila. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti, dulu kamu ngomong Muhammad itu orang yang terpercaya. Tapi sekarang malah ngomong Muhammad itu pengkhianat lah, pendusta. Kenapa? Sebenarnya karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran yang kebanyakan bertentangan dengan nafsu dan tradisi. Anti mainstream, itu yang bikin kalian aneh-aneh itu. Sehingga menurut saya kita harus memahami ayat ini tuh begitu. Wa ma sahibukum bimajnun. Bukanlah temanmu itu orang yang gila. Kamu dulu jadi sebenarnya yang berubah siapa? Bukan Muhammad. Muhammad tidak pernah berubah gitu. Allah ingin nyentil orang-orang Mekah itu begitu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berubah. Tetap jujur, tetap amanah, tetap bisa dipercaya, dan tidak pernah berkhianat. Materi yang dibawakan saja yang berbeda. Kalau dulu sebelum diperintah menjadi Rasul, ya belum menyampaikan wahyu. Itu sudah diperintah jadi Rasul, maka mulai menyampaikan wahyu. Masalahnya, wahyu yang disampaikan Allah, Rasulullah Muhammad SAW itu bertentangan dengan nafsu. Ya. Dan memang kebanyakan apa yang disampaikan oleh Rasul itu bertentangan dengan apa? Nafsu manusia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Walakinna aktsarakum lil haqqi, kebanyakan kalian sebenarnya sudah datang kata rokum itu, kata rokum, kebanyakan kalian sudah datang kebenaran Al-Quran atau wahyu Allah datang kepada kamu. Cuma kebanyakan terhadap kebenaran itu aktsarakum lil haqqi, terhadap kebenaran itu karihun, kalian tidak suka. Gitu. Jadi dapat cina fil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ya. Itu menjadi bukti bahwa sebenarnya yang diperintah Allah sampaikan itu adalah menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Ada juga apabila ja'akum rasulun bima tahwa anfusukum, apakah kalian datang kami utus rasul kepadamu dengan membawa sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu, lalu kamu tidak suka. Ayo, yang pertama ini mas terang. Yang laqad ji'nakum bil haqqi, ayat yang saya baca tadi, ayat berapa surat? Zukhruf 78. Ayat 78. Yang sudah jawab tadi, biar baca yang lain. Coba surat Az-Zukhruf ayat 78. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lama ja'akum rasulun bima tahwa anfusukum fastakbartum fa fariqan kadzabutum wa fariqan taqulun. Surat apa? Ayat apa? Sudah ketemu? Kalau nggak ketemu, saya lagi dengar pada dia sampean. Biar kita tahu anatominya. Sekarang ya. Mana? Al-Baqarah 87. Ya. Oke. Tadi disebutkan Mas Yasin dari asrama Kediri sama Mas Yandian dari asrama Probolinggo. Nah, sekarang baca harus yang berbeda. Monggo. Surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 22. Surat apa? Lalu terjemahnya Mas Sofian. Surat silakan yang Az-Zukhruf ayat 88 dulu. Monggo siapa yang ada? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi sebagian di antara kamu berada pada benci kepada kebenaran itu. Astagfirullahaladzim. Tidak dibaca Soeharto. Sungguh telah kami datangkan kebenaran kepada kamu, cuma kamu pada kebenaran itu tidak suka. Ya. Yang satunya yang disebutkan sama Pak Jenderal tadi, Pak dikarenakan ada biasa yang lain. Ayo. Terus. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susunkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa Maryam
bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Roh Kudus Jibril. Mengapa tiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu membombongkan diri, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian yang kamu bunuh. Sadaqallahu alazim. Itu sudah didatangkan Allah, didatangkan Injil, pasal tiap rasul datang dulu membawa suatu yang kamu suka, terus katakan kamu malah yang kamu gimana maksudnya? Sehingga kembali kepada ayat ini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW juga begitu membawa kebenaran. Mungkin kalau kamu ngerti, kamu mengenal Muhammad seperti kamu mengenal Tuhan sendiri. Kemudian ketika dia membawa ajaran yang kamu sukai, kemudian yang kamu dustakan, itu gimana maksudnya itu? Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebenarnya mengenal Tuhan dan anak-anaknya sendiri. Tapi ketika itu secara tentang ajaran yang berbeda, beda lagi sudah. Nah, apakah ada sesuai dengan anak itu saya Bapak. Kalau ternyata ingat kemarin saya sampaikan bahwa beberapa yang diberikan bersama itu karena apa tidak cocok karena dia cocok tidak cocok dengan nafsunya. Jadi karena tidak cocok dengan nafsunya gitu. Maka kemudian berarti karena memang ada dan kebenaran untuk mengendalikan tentang bagaimana mereka berbentuk ayatnya bersurah itu dunia seperti teman-temanmu. Kalau di ayat lain kamu mengenal nama itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi kalau kamu menyembunyikan kebenaran, mereka itu yang mereka tahu itu yang ada dan seperti yang sudah disebutkan dalam Taurat maupun Injil. Kenal tapi begitu yang adalah Nabi Muhammad SAW yang bukan dari golongan Bani atau bukan dari aparan dan mereka juga kalangan Sarawal, kalangan Samawa, kalangan Penjawa, dan begitu. Ternyata itu yang berbeda. Mengusur dari kalangan yang tidak berpendidikan dan yang tidak berkekayaan, yang tidak berpendidikan. Mereka mengenal dalam kita meskipun mereka mengenal dengan mereka tapi itu tidak cocok dengan standar mereka. Ulang tidak cocok dengan standar mereka. Tidak cocok dengan gaya yang mereka. Tidak cocok dengan nafsu mereka. Tidak cocok dengan mereka dalam tempat dan tidak cocok dengan ajaran dan apa bayangan mereka. Tidak cocok dengan standar dari mereka. Tidak cocok dengan nafsu mereka. Dan tidak cocok dengan tradisi mereka. Kecocokkan inilah yang kemudian membuat mereka menganggap Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya gila, kecinan, sesat, dan sebagainya. Sebenarnya mengenal betul. Belajar dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Oh. Ayat 146. Jangan
Orang-orang yang telah mengambil kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Ini yang dibaca
Satu di antara ajaran yang dipakai manusia itu adalah dalam Quran untuk agama, bangsa, dan negara, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kalau dulu dinamai dengan jihad, dengan berperang membunuh orang-orang kafir yang menyerang Islam. Tapi kalau sekarang jihad begitu, berkorban, bersedekah, bertahajud, dan seterusnya, berdakwah. Tapi tidak banyak orang mau. Intinya ajaran yang tidak kamu sukai itu bisa jadi adalah baik, tapi sebaliknya itu syai'at, kamu menyukai sesuatu bahwa dia tidak baik untukmu. Jadi jangan standarnya itu yang cocok, yang senang, yang enak. Ya, ayat itu ya yang saya sampaikan, ayat kan pandangan kecil. Ya, jadi itulah kenapa maka panjang lebar dari ayat 22 surat At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu bukan orang-orang yang dipandang dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru Rasulullah, orang yang mulia, Rasul yang mulia. Sebaliknya wa ma biqauli syaitanir rajim, dan itu bukanlah perkataan setan yang tertutup. Wa ma huwa ala dan Muhammad bukanlah orang-orang yang dan menerangkan yang nyolok. Bukan, tapi memang perkara yang begitu hanya Allah yang mengetahui. Wa ma huwa biqaulin fa'ina tadadad. Maka kemana? Dan sungguh Muhammad telah melihat di ufuk yang terang. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu adalah Jibril yang disebut sebagai Rasul Karim, utusan Allah kepada Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad melihat Jibril itu dengan terang sekali, tidak ada keraguan. Seperti melihat ufuk yang terang. Dan Nabi Muhammad bukanlah orang yang enggan untuk menceritakannya, yang termasuk ketika melihat malaikat Jibril. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan. Kenapa? Waktu itu juga ada dua. Yang diterima Muhammad itu dari jin itu. Makanya Muhammad itu jin itu. Banyak tujuan-tujuan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau salat itu ya tidak banyak orang terangkat di awal-awalnya. Fa'ina tadakun, maka kemana kalian akan pergi? Maksudnya kemana kalian akan pergi adalah kalian mau ngapain kalau tidak percaya sama kebenaran Al-Quran itu, mau ngapain setelah diterangkan Al-Quran benar-benar datang dari Allah dan di dalamnya ada pelajaran, ada petunjuk memimpin manusia untuk jalan yang benar. Lalu kepada jalan mana yang kamu akan tempuh, yang mana? Sudah jelasnya gini Al-Quran. Fa'ina mau kemana lagi? Karena itu alasan untuk tidak percaya, cowarikan. Alasan cari jalan. Lalu setelah kebenaran datang pun masih nyari-nyari. Bahkan di ayat lain disebutkan seandainya ada malaikat yang tidur, lalu orang mati itu dibangkitkan. Kemudian malaikat dan orang mati bersaksi, ini loh Muhammad. Itu loh yang tidak percaya, akan tidak percaya. Itu karena apa? Sebenarnya ketidakpercayaan mereka itu adalah alasan yang dicari-cari, alasan yang ya bukan karena benar-benar fakta. In huwa illa dzikrul lil alamin, adalah Al-Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam semesta. Itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam. Al-Quran liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu terutama bagi siapa yang antara kalian yang ingin mengendaki berjalan di jalan yang lurus, yaitu bagi siapa yang antara sampean, memang Quran itu akan menjadi kejengkelan untuk orang yang zalim dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memang punya jalan keselamatan. Hanya disebut fadzakir
tanfa'u dzikrah. Sampaikan saja peringatan Quran, nanti pasti akan bermanfaat untuk orang yang bersyukur. Wa ma tasyauna illa ya Allah Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila benar-benar pilih Allah Tuhan seluruh. Makanya hidayah itu dulu benar-benar domainnya Allah, benar-benar miliknya Allah. Kita harus benar-benar bersyukur ketika ada di dalam perahu hidayah ini. Kita syukuri dan ayo bertahan di dalamnya. Nah, ini ayat ya, sehingga jangan minggrang-mingring lagi, ya. Jangan minggrang-mingring lagi, jangan lagi ada keraguan. Sudah waktunya menentukan dan memantapkan pilihan dan sikap. Enggak, kalau saya mau tanyakan silakan ya. Ada? Ulang ya, ayat 22 sampai 29 surat At-Takwir. Ngantuk? Keenaan dengar cerita sampai ngantuk. Ya Allah, kalau saya mau tanyakan atau dinyatakan. Jadi saya selalu beri kesempatan dua ya. Baik menyatakan atau menanyakan. Kalau menyatakan itu bisa menguatkan atau ketidaksetujuan monggo. Kalau menanyakan berarti ya. Karena ingin tahuan untuk jawaban. Silakan kan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin. Gini Gus. Kalau pada zaman dulu mungkin itu kan dituntut percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul ya. Jadi menentang itu terkait kepada kerasulan Muhammad itu sendiri dan ajaran yang dibawanya. Nah, tapi kalau sekarang itu, kalau ditanya, mungkin jawabannya saya percaya Muhammad, saya percaya pada Quran. Cuma masalahnya kan gitu, terkait mungkin apalagi di bawah di masyarakat gitu. Mainstreamnya itu kan menyerahkan segala urusan keagamaan terutama itu kan dan lebih dipercayakan kepada seorang tokoh, seorang pemimpin atau seorang ulama gitu. Nah, pada saat itu kan pasti ada banyak perbedaan tuh terutama kan di masalah mungkin menafsirkannya dalam hal pengamalannya gitu. Nah, mungkin untuk yang berilmu, untuk yang punya wawasan itu bisa memilah-milah, mana yang ini, mana yang benar, gitu. Mungkin yang punya kapasitas. Nah, untuk masyarakat bawah, masyarakat bawah dalam bidang keilmuan itu, jadi mereka tidak punya kapasitas untuk menentukan dalam hal perbedaan ini, sehingga itu mereka tuh yang menjalankan apa yang sudah ditradisikan, sudah disampaikan oleh para sesepuh mereka, dan begitu totalnya, begitu hilangnya bahkan mungkin itu sehingga mereka dalam hal melakukannya, karena untuk memilah mana yang benar dan mana yang itu kan tidak ada kapasitas gitu. Sehingga mereka ya manut saja dengan apa yang ditradisikan, padahal tujuan mereka ya lillah gitu. Tapi dalam prakteknya karena tidak ada kapasitas untuk menentukan pilihan dalam perbedaan, jadi tidak bisa. Nah, dalam hal ini apakah kegiatan-kegiatan yang atau seperti ini ada nilai-nilainya dan di dalam kajian ini gitu. Karena mereka melakukan itu atas dasar ketidaktahuan gitu. Ketidaktahuan. Mungkin itu Gus, mohon dijelaskan. Jawaban saya simpel Pak ya. Jadi kalau orang-orang Eskimo sana yang tinggal di Eskimo sana yang belum pernah mendengar ajaran Islam, ya toh?
mereka itu nanti disiksa enggak di neraka. Mereka tidak mengamalkan ajaran. Dan tidak ada yang beritahu mereka tentang ajaran Islam. Mereka akan tetap disiksa. Mereka akan tetap masuk neraka karena kekafiran mereka, karena tidak taat sama Allah. Nah, kenapa? Ya karena begitu Rasul didatangkan, maka kewajiban seluruh umat adalah mencari kebenaran itu. Nah, kemudian itu saya pakai analogi sama dengan yang sekarang. Allah tidak akan kemudian nanti itu, oh ya Allah, saya dulu karena awam, saya cuma ikut ini, maka janganlah siksa saya, karena saya dulu keliru, karena hanya mengikuti ini, ternyata cara ibadah yang dia lakukan keliru, maka saya jangan disiksa, siksalah pemimpin saya aja. Tidak bisa begitu. Maka pinter-pinterlah saya dan sampean di dalam memilih orang yang kita ikuti. Karena apa? Begitu keliru, nanti tidak bisa di sana itu dijadikan justifikasi atau pembenar bahwa sampean bisa dimaafkan karena mengikuti orang yang keliru. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, di dalam memilih kebenaran, pakai 3 cara itu. 1, pertama adalah studi literasi, dengan cara membaca, belajar, nyari tahu, bagaimana orang tersebut menurut standar Quran dan hadis. Makanya ngaji. Seawam apapun dengerin dong. Ngaji kok bisa, kan gitu. Nah, sudah pun begitu, maka kita kemudian setelah benar-benar bisa membaca, tahu mana baik, mana buruk, kemudian segera tentukan. Yang kedua adalah studi komparasi, yakni dengan membandingkan, ya, membandingkan antara siapa yang kita ikuti dengan standar yang paling benar. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di antara yang mau kita pilih sebagai guru, maka ya siapa yang paling mendekati standarnya. Tentu tidak bisa persis seperti Rasulullah. Itu namanya studi komparasi. Tapi tujuan utama kita adalah membandingkan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah uswatun hasanah. Yang terakhir adalah studi kontemplasi. Berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah aku. Jangan sampai aku keliru dalam mengikuti, ya Allah. Apa dasarnya saya ngomong gitu? Sampai buka tuh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Surat Ibrahim ayat 21. Kalau ada satu salah lagi surat, ayo surat apa ayat berapa? Tentang kesalahan wong cilik para pengikut yang rugi di akhirat karena salah dalam memilih pemimpin. Coba dibuka Pak ya. Atau semua, jangan Pak ya, yang lain lah. Biar sama. Coba dibuka itu dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Surat Al-Ahzab, surat Ibrahim ayat 21. Al-Ahzab 66, 67, 68. Lalu surat apa? Ada lagi, satu lagi. Tuh, masa Pak sebutin semua. Ya sudah, itu aja dulu. Itu di sana disebutkan. Ya Allah, saya dulu mengikuti mereka. Tak pikir ya benar. Janji mereka ya benar, katanya nanti selamat. Tapi kok sekarang ternyata begini. Tolong kembalikan saya ke dunia. Saya akan nyari pemimpin, guru, pembimbing yang benar yang bisa menyelamatkan saya hari ini. Sementara pemimpin saya itu azablah dengan ini berlipat-lipat. Kata Allah, tidak bisa. Kasep kamu. Itu. Ya, nanti dipelajari sendiri itu di rumah. Jadi ada beberapa ayat yang selaras dengan itu juga. Tapi sekurangnya itu supaya apa? Kita hati-hati. Supaya tidak gampang memilih hanya karena dia viral, hanya karena dia atau mereka terkenal, pengikutnya jutaan, karismatik, apa bla bla bla, supaya tidak terjebak seperti standar orang dulu yang menyalahi Rasul, tidak mengikuti Rasul karena tidak sesuai standar.
Nah, standarnya orang saat itu ya sama dengan sekarang. Terkenal, viral, agama, ya, pendidikan tinggi, apa, gitu-gitulah. Tapi ternyata yang dipilih Allah bukan itu. Malah terkenal ardalu, tidak punya siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, kalau kita biar tidak terjebak itu, jangan pakai standar-standar yang dulu dipakai orang-orang terdahulu terlalu keliru. Ayo pakai standar yang benar. Makanya bermunajat kepada Allah. Harus berani berpikir out of box. Berpikir di luar kotak yang biasa itu. Supaya tidak kena syarat orang-orang yang merugi di akhirat. Gitu. Jadi nanti meskipun sampean semua ada, bukan sampean, mudah-mudahan sampean selamat ya, sampean semua dikasih Allah petunjuk sehingga memilih jalan yang benar ila akhirnya husnul khotimah. Kalaupun ada orang-orang yang nanti itu protes sama Allah, ya Allah saya dulu karena gini, karena ikut ini, pemimpin itu, guru ini, pemimpin agama ini. Sekarang saya tidak bisa gitu, ya Allah, karena dulu saya kan awam ini, tidak bisa. Gitu. Jadi semua orang dituntut untuk mencari kebenaran. Jelas nih Pak Yani? Makanya itu ayo hati-hati. 3 syarat itu, 3 cara itu tadi. Jelas nih Pak Yani? Iya, terima kasih Gus. Studi literasi, banyak berdoa, banyak membaca. Kalaupun tidak bisa membaca, ya ngaji. Kemudian itu disaring lagi dengan studi komparasi. Itu kok pinter enak gitu, tapi praktek hidupnya gimana ya? Apa iya dia apa yang diucapkan itu diamalkan? Apa iya yang diucapkan itu diamalkan seperti dan mengamalkannya seperti Rasulullah ya? Saya kan apalagi sekarang seawam apapun ya dia bisa dengar TV, bisa dengar radio, bisa baca ini. Nah, itu maka gunakan intuisi. Lalu yang terakhir, kebenaran mutlak itu milik Allah. Ayo kita dorong siapapun untuk minta petunjuk kepada Allah. Makanya 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, termasuk di dalamnya ya pemimpin yang benar, guru yang hak. Itu. Yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni jalan sirat orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul. Jadi selalu standar kita yang sama. Bukan standar umum yang dulu sudah sering menjerumuskan kaum-kaum terdahulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dengan standar jalan orang-orang dulu ya Allah yang sudah sesat dan sudah keliru itu, jangan ya Allah. Saya ingin dengan benar-benar standar Rasulmu, Nabimu, para orang-orang yang terdahulu yang sudah selamat di akhirat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, membantu kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wa Allahumma qina fi manati wa afina fi nafsi. Amin. Amin. Taufiq wa taufiq. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa. Amin ya Allah. Amin. Allahumma fa'al barakatana. Amin. Allahumma nafukina ma syaitan. Amin. 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 Allahumma fadir as-samawati wa alim al-ghaibi wa syahadati rabbina. Amin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Wa na'udzu bika min syarri Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.